Sebelumnya nih, maaf banget nih yang sudah nunggu-nunggu seri TV mini LED ini untuk di-review. Jujur, kita agak susah nih dapat barangnya. Dan kemarin nih, ada yang bilang, "Bang, kelamaan sudah di-review sama Gadgetin ya." Dan akhirnya nih, kita ada kesempatan untuk nge-review TCL C6K ini di 55 inci. Seberapa worth it untuk dibeli? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik. Bersama gue Ahmad, dan sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain juga pastinya lonceng notifikasinya ya. For your information ya, untuk TCL C6K penerus dari seri C6 tahun kemarin, TCL C655 yang naik kelas dari QLED ke QD Mini LED. Nah, untuk TCL C6K sangat berbeda ya sama TCL C6KS yang cuma untuk seri online-nya. Dari harga yang jauh berbeda pastinya, juga kualitas panel dan fiturnya juga berbeda. Jadi pastiin jangan salah pilih ya. Oke, langsung saja nih kita ke bagian desain dan pot-potnya nih, dimana TCL C6K masih sama dengan TCL terbaru lainnya, unibody yang mempunyai desain ultra slim ya, dengan rasio layar ke bodi cukup tinggi. Jadi bezelnya tipis ya di ketiga sisinya, atas, kanan, bahkan bawahnya juga tipis dibandingkan TV C655 sebelumnya, dengan diselimuti metal yang berwarna hitam. Terdapat juga pastinya logo TCL di bagian tengah dan premium QLED di sisi bezel atas kanan karena ultra slim atau ramping berkat micro OD nya nih. Untuk yang pakai bracket terlihat seamless tanpa celah di dinding. Untuk kakinya huruf P terbalik, melebar dan tebal berbahan metal. Kita coba nih goyang-goyang, terlihat sedikit goyang namun masih cepat stabilnya. Untuk desain belakangnya unibody ya, jadi satu kesatuan penutup panel dan mesinnya. Terlihat ramping bodinya di sekitar 5 cm doang nih. Terdapat subwoofer di bagian tengah yang terlihat ada dua bulatan nih, tapi dengan satu draper pastinya. Terdapat airflow nih di bagian atas di sepanjang panel dan juga di bagian bawahnya di sepanjang panel penutupnya. Untuk teksturnya berbentuk persegi panjang dengan pola-pola garis. Untuk potnya terdapat satu port USB 3.0 dan satu port USB 2.0, satu port LAN RJ45, dan ada 4 port HDMI nih, HDMI 1 dan HDMI 2 support 4K 144Hz, dan HDMI 3 dan 4 cuma support 4K 60Hz. Nah, beralih ke bagian kualitas layar, di mana TCL C6K sudah UHD 4K dengan QD Mini LED, filter warna quantum dot, ditambah menggunakan backlight Mini LED dengan refresh rate 144Hz natif dan PRR di 24 sampai 240 Hz. Untuk width color gamutnya di sekitar 93%, DJI P3, sudah support HDR10 Plus dan Dolby Vision IQ. Untuk static kontrasnya 7000 banding 1, serta peak brightness-nya nih di sekitar 700 nits dan typical brightness-nya di 450 nits. Untuk backlight-nya menggunakan mini LED full array local dimming pastinya, yang mempunyai local dimming zone di sekitar 180 titik di 55 inci, serta menggunakan panel XVA atau sub panel. Untuk kedalaman warna 10 bit 8 plus apersi, dan untuk view angle-nya nih di 178 derajat masih sangat baik terlihat. Untuk mode gambar HDR-nya ada standar, olahraga, filmmaker, film, iMac, cerdas dan dinamis. Untuk AI pastinya
tersedia ya, seperti AI feature yang memaksimalkan kualitas layar serta sistem lokal dimmingnya. Oke, langsung saja nih kita coba tes kualitas layar HDR10 dan HLG di YouTube dan Dolby Vision IQ di Netflix. Bagaimana gelap terang, shadow dan highlightnya, begitu juga kontras warna di TV QD Mini LED ini, serta kedalaman warna, blooming, DSL, layar kotor, dan view angle-nya. Nah, menurut gue wajib ya untuk brightness-nya rubah dulu ke 61% ya untuk standarnya. Kalau defaultnya di 20%-an masih di mode eco atau hemat daya, dan ke brightness 61
baru lambang eco-nya hilang. Untuk tingkat terangnya dan highlightnya di HDR10, YouTube cukup baik ya di kelasnya, dengan tipikal di 450 nits untuk kontras dan warnanya masih terjaga dengan baik nih. Highlightnya juga cukup terang nih. Untuk tingkat gelap dan shadownya, disinilah perbedaan QD Mini LED TCL. Pertama, kontrasnya atau detailnya sangat baik ya, berkat panel XPA-nya dan kepekatan hitam yang baik dibandingkan yang lain, walaupun cuma di 180 titik di Mingjun berkat chip pemancar cahayanya yang lebih fokus dan micro OD-nya, dimana backlight-nya semakin dekat ke panelnya, dimana untuk blooming atau masalah efek halo lebih baik ya. Efek pantulan cahaya ke layar TV itu glare ya, bukan efek halo. Jadi efek glare akan berkurang kalau nitsnya semakin tinggi. Nah, untuk Netflix Dolby Vision sudah dikunci ya settingan brightness-nya di 100%. Menurut gue untuk Netflix Dolby Vision untuk tone warnanya ke warm ya di ketiga pilihannya. Ada Dolby Vision IQ, terang dan gelap. Untuk kontras warnanya semakin baik dan tajam ya. Begitu juga tingkat terangnya yang maksimal di bagian highlightnya. Untuk tingkat gelap dan shadownya juga sangat baik ya di Dolby Vision IQ. Warna kulit juga terlihat natural. Untuk tes gradasi warna baik ya, gradasi masih terlihat baik di 1000 CD. Untuk blooming juga sangat baik ya di kelasnya. Untuk DSL layar kotor di 55% masih terlihat bersih. Nah, untuk view angle-nya agak sedikit berubah untuk warnanya. Untuk pantulan cahayanya juga sedikit berasa mengganggu ya di 170-an, tapi di 140-an derajat masih aman terlihatnya. Lanjut ke fitur-fitur game pada TCL C6K yang memiliki Game Master dengan PRR di 4K 144Hz dan DLG di 240Hz. Untuk Full HD-nya, untuk fitur-fitur wajib pada konsol game seperti PRR dan ALM pastinya tersedia pada TV ini. Begitu juga game bar yang cukup lengkap nih di kelasnya, seperti ada 3 tema game bar dan juga info PRR dan ALM-nya aktif, serta settingan lain yang mempermudah melihatnya di menu gambarnya tanpa perlu keluar game atau masuk menu setting lagi. Terdapat juga AMD FreeSync Premium Pro dan G-Sync kompatibel untuk yang main game PC dengan grafis Nvidia. Pastinya sudah HDMI 2.1 dengan full bandwidth di HDMI ke-1 dan kedua untuk 4K 144Hz dan DLG 240Hz nya. Untuk input lag dan respon time lebih baik ya dengan TV mini LED lainnya di 4K 60Hz di 11-13 ms dan di 4K 120Hz di 7-8 ms. Untuk input lag dan respon time-nya lebih baik ya dengan TV mini LED lainnya di 4K 60Hz di 11-13 ms. Nah, untuk input lag di 4K 120Hz di 5 ms dan di Full HD-nya nih 240Hz di 3 ms-an. Oke, langsung saja kita tes nih di PS5 bermain eFootball 2025 di 4K 60Hz, Marvel Rivals dan Fortnite di 4K 120Hz, dan juga game PC Valorant 240Hz Full HD. Seberapa bagus HDR gaming, HJNG-nya, dan seberapa lancar pergerakan main di 240Hz di PC.
kualitas gamingnya sangat baik ya di kelasnya. Respon time dan input lag-nya juga berasa cepat di semua game yang kita mainkan. Untuk game bola, effort ball, juga bayangan blur pada bola tidak begitu terasa ya. Pergerakan pemain seperti passing, shooting, dan sliding nih juga pas untuk input lag-nya, nggak delay ya. Nah, untuk detail lapangan dan pemainnya juga baik ya berkat HJNG HDR-nya. Untuk game kompe juga cukup enak nih main di 2K 120Hz seperti Fortnite dan Rivals. Pergerakan moving, aiming cukup cepat ya untuk respon time-nya, walaupun tidak secepat TV OLED yang 0,03 ms sampai 1 ms-an. Kalau backlight-nya nih, mini LED-nya nantinya semakin dekat sama panelnya, kemungkinan respon time-nya juga pasti akan semakin cepat. Kita beralih ke audio TCL C6K yang mempunyai channel 2.1 dengan speaker woofer 2x10 watt dan subwoofernya di 20 watt. Support Dolby Atmos dan DTS Virtual-X. Pastinya juga terdapat HDMI 2.1 ERC di HDMI ke 1 untuk menyambungkan ke soundbar dengan transfer bandwidth yang besar seperti Dolby Atmos. Dan untuk mode suaranya nih ada standar, film, musik, suara, game, olahraga, dan cerdas. Oke, langsung saja nih kita tes audionya dengan lagu NCS di YouTube dan Dolby Atmos di Netflix. Nah, menurut gue powernya cukup gede di kelasnya ya. Yang biasanya kita tes audio di volume 50 di TV ini cukup 30 sudah kencangnya sama ya. Tapi sayangnya bikin suara bass subwoofernya agak sedikit ketutup sama kencang powernya. Nah, untuk lagu NCS di YouTube cukup baik ya untuk kualitas audionya di kelasnya. Seperti suara bass masih terdengar punchy dan dalam. Suara mid, detail suara vokalnya enak terdengarnya, dan suara tingginya juga cukup enak nih. Dimana kita coba nih volume 50 ke atas, suara tingginya masih enak ya, nggak nusuk. Suara keringnya dan suara surround Dolby Atmos di Netflix juga cukup baik ya didengarnya, tidak begitu lebar tapi masih terasa ya arah suara dari kiri ke kanan. Beralih ke sistem operasi dan spesifikasi pada TCL C6K yang sudah menggunakan Google TV dengan base OS Android TV 12 firmware paling baru ya, dimana pastinya sistem dan responsif semakin baik walaupun tidak ada perbedaan nih di menu berandanya, di mana ada deretan aplikasi yang diinstal di bawahnya, deretan rekomendasi video atau film yang kita tonton sebelumnya di aplikasi yang digunakan. Yang berbeda pastinya menu settingnya yang semakin simpel dan mudah digunakan, seperti menu setting cepat di bar bawah, menu setting sebelah
kiri yang semakin simple dan UI yang baru pastinya. Untuk spesifikasi pada TCL C6K sama ya, di kelasnya entry level QD Mini LED menggunakan SoC MediaTek Pantonic 700 atau MT9653 4 kali Cortex A73 dengan kecepatan di 1400 mHz, memiliki grafik Mali G52 terbaru ya, 2EE dan RAM 3GB dan penyimpanannya di 32GB. Oke, kita lanjut nih ke konektivitas dan remote pada TCL C6K, dimana untuk Bluetoothnya versi 5.4 nih, WiFi 5 dengan 2 band 2,4 dan 5 GHz. Pastinya akan lebih cepat latensi atau pingnya semakin baik ya untuk main game. Untuk siaran digital di TV T2 juga pastinya tersedia pada TV ini, dan mirroring ke HP seperti Miracast dan AirPlay juga tersedia ya. Mirroring ke produk Apple seperti iPhone dan MacBook, tidak perlu lagi aplikasi pihak ketiga. Untuk remote-nya juga baru ya, desainnya berasa minimalis, lebih enak digenggam dengan beberapa tombol shortcut nih seperti Netflix dan YouTube, dengan tekstur garis-garis seperti kayu dengan berwarna ke hitam agak ke abu-abuan ya. Nah, di TV ini juga sudah ada hands-free voice control ya, jadi bisa perintah suara tanpa remote seperti Oke Google, cuaca hari ini. Hari ini di Jakarta Utara akan sebagian berawan dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 24 derajat. Akhirnya sampai juga nih ke kesimpulan video ini untuk TCL C6K 55 inch. Pastinya QD Mini LED entry level ini secara keseluruhan benar-benar jadi opsi menarik buat yang pengen bikin suasana bioskop di rumah. Dengan teknologi QD Mini LED kalian dapatin kualitas gambar yang tajam, warna yang hitam yang dalam, ditambah audio yang cukup oke nih. Cocok banget nih buat quality time nonton bareng keluarga. Meskipun mungkin ada beberapa nih aspek yang bisa dioptimalkan, seperti kualitas audio bawaan yang mungkin untuk pengalaman maksimal seperti audio surround di belakang ya, biar seperti di bioskop di rumah. Serta semoga nantinya Google TV-nya dengan base Android TV 14 bisa update ya dengan firmware terbarunya. Sayang kan masa TCL P5C spek rendah pakai Android TV 14, sedangkan C6K spek tinggi pakai Android TV 12. Nah, dan TCL nih untuk C6K walaupun untuk titik lokal dimmingnya cuma di 180 zona di 55 inci, tetapi dengan mini LED yang semakin canggih dengan chip LED terbarunya yang cahayanya semakin berfokus dan micro OD yang backlightnya semakin dekat dengan panelnya, dengan harga yang cukup menarik nih di 55 inci di 10 jutaan. Secara keseluruhan TCL C6K adalah pilihan yang wajib dipertimbangkan, apalagi untuk gaming. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung saja tulis kolom di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.